Ya, halo teman-teman, selamat datang di channel aku Tukang Partus. Saya Bidan Estu bakal sharing tentang beberapa soal buat teman-teman semua yang pengen ikut P3K di 2023 ini. Nah, sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi buat sharing soal-soal ke kalian. Ayo disimak sampai akhir soalnya. Oke, kita mulai yang pertama. Yaitu Nyonya A, berusia 23 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 13 minggu, datang ke poli kebidanan, mengeluh mual muntah setiap makan, nyeri ulu hati, disertai pusing, lemas, nafsu makan tidak ada, hasil pemeriksaan kondisi umum pasien baik, tensi 110/80, nadi 85, pernafasan 19 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Bagaimana bidan sebaiknya mengatasi keluhan pada kasus di atas? Ya, A. Mengkonsumsi makanan manis, B. Mengkonsumsi makanan asin, C. Mengkonsumsi buah, D. Makan sedikit-sedikit tapi sering, E. Mengkonsumsi makanan bersantan. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Pasti teman-teman udah banyak yang tahu. Iya, yang betul itu D, makan sedikit-sedikit tapi sering. Kenapa nih ibu hamil yang masih muda, dia tuh dianjurkan makan sedikit-sedikit tapi sering? Ini kenapa? Karena cara ini itu cara yang mudah untuk memuaskan rasa lapar kalau misalnya ibu itu lapar, karena kan dia nggak ada nafsu makan ya. Terus ketimbang dia makan sekali banyak dalam satu waktu, itu pasti dia akan mengundang, jadi dia itu jadi kayak muntah lagi gitu, supaya ibunya juga nggak nyeri ulu hati begitu. Jadi ibu hamil itu dianjurkan untuk makan sedikit-sedikit tapi sering. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Ya, pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis pada kasus di atas. Pada kasus Nyonya A tadi, apa? A. Darah rutin, B. Pemeriksaan VDRL, C. HbSAg, D. Pemeriksaan HCG, E. Urin rutin. Nah, pasti juga teman-teman udah banyak yang tahu. Ya, jawabannya yaitu D. Pemeriksaan HCG. Pemeriksaan HCG ini dibutuhkan untuk memperjelas diagnosa dengan menggunakan titer HCG. Kalau misalnya kadar HCG ibu hamil itu rendah, biasa ada kesalahan perhitungan untuk kehamilan pada usia kehamilan yang masih muda, seperti keguguran atau kehamilan ektopik, atau biasa kita sebut dengan KET, kehamilan yang di luar rahim. Kemudian kalau misalnya kadar HCG ibu hamil itu tinggi, biasa ditemukan kalau ada kesalahan perhitungan untuk kehamilan mula dan kehamilan gemeli misalnya. Jadi jawaban yang betul itu D ya, pemeriksaan HCG. Nah, pemeriksaan VDRL itu apa sih, Kak? Pemeriksaan VDRL itu pemeriksaan untuk mengetahui bahwa pasien itu ada riwayat sifilis atau enggak. Terus HbSAg itu hepatitis. Terus darah rutin di sini itu pemeriksaan lab biasa kalau misalnya kita untuk mengetahui Hb-nya, leukositnya, trombositnya. Nah, sedangkan untuk urin rutin itu sendiri itu memeriksa kadar urin kalau misalnya dia termasuk dalamnya itu ada protein urin. Ya, oke, kita lanjut dengan soal ketiga. Seorang ibu hamil datang ke poliklinik dengan keluhan mual dan muntah terus-menerus hingga mengganggu aktivitas. Dari pemeriksaan didapatkan nadi 100 kali per menit, didapatkan iterus, berat badan menurun, tensi 90/70, suhu meningkat, didapatkan keton positif dan nampak dehidrasi. Pasien ini tergolong dalam hiperemesis apa? A. Derajat 1, B. Derajat 2, C. Derajat 3, D. Fase akut, atau E. Fase kronik. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu kalau derajat atau tingkatan hiperemesis gravidarum itu ada 3, yaitu derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Nah, kalau derajat 1 ini sendiri, pasiennya itu mengalami muntah terus-menerus. Nggak ada makanan yang bisa masuk selama kurang lebih 24 jam. Terus ibu ini sudah mulai merasa lemah. Itu kalau derajat 1 ya. Kata kuncinya itu lemah. Kemudian untuk yang derajat 2, tingkatan ini dehidrasinya itu semakin terlihat. Kelemahan, matanya cekung, tekanan darahnya turun, kemudian jumlah urinnya juga berkurang. Kemudian untuk derajat 3,
Di sini kondisi ibu hamil itu sudah semakin parah, sampai mengalami penurunan kesadaran sampai koma. Kondisi ini ditangani segera untuk harus menghindari gangguan pembentukan organ otak dan hati pada janin. Harus dilakukan segera pencegahan. Nah, dari kata kunci tadi, apa nih derajat dari hiperemesis gravidarum ini sendiri? Ya, jawabannya B ya, derajat 2, karena di sini ada kata pasiennya itu sudah mulai dehidrasi. Kemudian tensinya itu juga sudah turun, yaitu 90/70. Oke, kita lanjut ya. Soal keempat. Ya, bidan puskesmas merujuk Nyonya W, 37 tahun, G4P3A0, dengan usia kehamilan 37 minggu, datang ke rumah sakit dengan kondisi pasien tidak sadar dan mengalami kejang-kejang. Ingat ya teman-teman, kejang-kejang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 160/110, denyut nadi cepat 121, frekuensi pernapasan 16 kali per menit, denyut jantung janin itu tidak teratur. Suami mengatakan istrinya sering mengeluh sakit kepala, nyeri ulu hati, serta terdapat odem pada wajah, tangan, dan kaki. Berdasarkan data subjektif pasien, diagnosa yang sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Preeklamsi, B. Preeklamsi berat, C. Preeklamsi ringan, D. Preeklamsi sedang, atau E. Superimposed preeklamsi. Nah, apa nih teman-teman? Pasti teman-teman mikir nih, oh keluhannya itu udah sering, udah ada tanda-tanda preeklamsi, tapi ibunya itu tiba-tiba nggak sadar, terus mengalami kejang-kejang. Pasti teman-teman udah tahu ya, jawabannya yaitu eklamsi. Nah, di sini juga tensinya kan udah tinggi, 160/110. Nadinya juga sudah cepat. Pernafasannya 16 kali per menit. Kemudian DJJ-nya itu nggak teratur, DJ janinnya. Kemudian ada tanda odem pada wajah, tangan, dan kaki. Jelas-jelas itu ya eklamsi ya, karena eklamsi di situ ibunya sudah mengalami kejang-kejang. Oke. Kemudian kita lanjut untuk soal kelima. Nah, Nyonya W, usia 34 tahun, datang ke IGD Poneng. Hamil usia 9 bulan, janin tunggal intrauterin, presentasi kepala. Tafsiran berat janin itu 4.200 gram. Hasil pemeriksaan, pembukaannya sudah lengkap, kepala turun di HOS 4, setelah dipimpin meneran kurang lebih 45 menit, kepala lahir, tetapi bahunya mengalami kemacetan. Disim-disis ibu. Ibunya kelelahan. Apa penyebab terjadinya penyulit di atas? Nah, A. Ibu lelah, B. Posisi ibu yang salah, C. Kepala bayi besar, D. Makrosomia, E. Bidan salah memimpin. Nah, soalnya gampang ya, pasti teman-teman udah tahu di sini. Kata kuncinya yaitu TBJ-nya bayi 4.200. Kemudian kepalanya udah turun HOS 4, udah dipimpin 45 menit, tetapi kepala lahir tapi bahunya mengalami kemacetan bahu anteriornya. Ibunya udah capek. Apa sih penyebab dari penyulit di atas? Nah, betul sekali makrosomia. Makrosomia itu dikatakan jika berat bayi badannya itu lebih dari 4 kilo saat lahir. Ibu yang mengandung bayi makrosomia beresiko kesulitan melahirkan secara normal. Makanya kebanyakan bayi yang berat TBJ yang bayi yang 4.000 ke atas itu dianjurkan untuk seksiu ya. Kemudian tidak hanya menyebabkan kesulitan melahirkan secara normal, ibu dengan bayi ini juga beresiko mengalami cedera persalinan, sehingga bisa mengancam jiwa baik ibu maupun bayi itu sendiri. Selain itu, makrosomia juga bisa menyebabkan bayi yang lahir menderita berbagai penyakit seperti obesitas atau diabetes. Biasa sih penyebab dari makrosomia itu sendiri itu karena ibunya itu sudah mengalami diabetes pada saat hamil atau sebelum hamil. Nah, apa cara yang dilakukan kalau misalnya kadung pembaukannya itu udah lengkap terus mengalami kemacetan bahunya? Nah,
teman-teman sudah pasti dengar itu ada namanya teknik macrobed. Macrobed itu sendiri kakinya diangkat di atas, kemudian bayinya dilahirkan secara pelan supaya bahu anteriornya itu bisa keluar, supaya bayinya itu bisa lahir. Oke, cukup ya. Ini 5 soal yang mungkin bisa keluar di tes PP3K Kebidanan Kompetensi Teknis. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa cek lagi. Semoga aku bisa semangat lagi buat bikin soal buat teman-teman ya. Oke, Assalamualaikum.